kalau misalnya mahasiswa zaman sekarang tidak berorganisasi, kalau kata saya kurang keren sih. Iya. Nah, saya yakin ya, orang-orang yang tidak berorganisasi itu memiliki jiwa tanggung jawab yang lemah. Saya yakin 100%. Iya. Sebelumnya Anda sudah punya pasangan, saudara? Aduh, sebenarnya itu privasi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota episode 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik terkait dengan pentingnya organisasi dalam perkuliahan. Oke teman-teman, tapi di hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang narasumber. Dia merupakan seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota di lingkup Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Kita sapa dulu dia. Halo kakak. Halo. Senang sekali kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Kita berkenalan dulu, kakak namanya siapa, asalnya dari mana, dan kalau di himpunan mahasiswa, kakak sebagai apa nih? Oke, baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya, nama panjang Ruli Subaranto Mayela. Teman-teman semua di kampus saya itu biasa dipanggil Arli, tapi ada juga yang biasa panggil nama belakang saya Mayela atau Yela, itulah. Nah, sekarang ini saya menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Kemudian sekarang ini saya sedang berkuliah. Sekarang sudah semester 6. Wow. Semester 6 ya. Hari ini kita mempunyai narasumber yang begitu sangat menarik ya, dimana dia bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, tetapi dia juga seorang ketua himpunan di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, khususnya Prodi PWK. Nah, kesempatan kali ini karena saudara Arli sudah memperkenalkan dirinya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai host di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angel Gloria Salmau, angkatan 20. Saya juga berkuliah di program studi perencanaan wilayah dan kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Nah, untuk saudara Arli nih, di sini kita akan memulai pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana saudara bisa mengetahui jurusan PWK nih? Sebelumnya kan di Indonesia kita tahu ya, jurusan di Indonesia tuh jurusan yang sangat banyak. Tetapi bagaimana sampai saudara bisa mengetahui jurusan PWK ini? Ceritanya panjang sih. Kenapa saya bisa tahu PWK. Jadi awalnya kan pas SMA ya. SMA itu masih pikir ini nanti kuliah nih nanti mau ambil jurusan apa gitu kan. Soalnya banyak nih jurusannya kan. Misalnya ya ilmu pemerintahan, sosial banyak lah. Teknik juga gitu kan. Tapi bimbang juga kemarin. Nah, salah satu caranya kemarin itu curhat lah dengan orang tua gitu. Pertamanya dengan bapak juga. Wah, berarti saudara ini sangat dekat ya dengan orang tuanya ya. Ikatan orang tua dan anak gitu. Iya. Nah, pas sama bapak ini minta rekomendasi kan. Bapak bagaimana nih kira-kira bagusnya jurusan apa nih ke depannya? Nah, kebetulan bapak saya kan seorang guru. Oh, guru ya. Nah, ya udah, bapak saya bilang, "Ya udah ambil guru aja." Saya bilang, saya tidak mau. Soalnya mohon maaf ya untuk yang teman-teman guru. Soalnya udah banyak nih yang guru-guru kan di Indonesia ini. Itulah. Tapi saya mau cari tantangan baru lah. Saya pikir bapak kan sudah jadi guru kan, masa saya lagi mau jadi guru kan. Sudahlah cari yang lain. Terus sama mama juga. Nih mama, gimana nih mau ambil jurusan apa ini? Apa nih yang bagus? Nah, kebetulan mama saya kesehatan, perawat. Maju bilang, ambil kesehatan aja. Bertentangan ya saudara. Yang satu guru, yang satu kesehatan. Akhirnya saya bilang, terus kalau kesehatan mau ambil apa? Perawat sama mama lagi. Terus mama bilang, tidak usah ambil ini jurusan baru, namanya jurusan rekam medis.
ini jurusan baru, tidak. Tapi terakhirnya mereka kasih kepercayaan lah, wajar lah kepercayaan orang tua kan kepada anak. Ya, untuk memilih ya. Ya udah pilih aja jurusan. Kira bingung, udahlah tertarik nih dan teknik. Cari teknik nih, muncul teknik sipil. Saya lihat, berat nih. Soalnya banyak hitungan. Ya, kan. banyak hitungannya ya Lihat, kalau sipil. Iya. Ya. Lihat PWK, baca-baca, kayaknya cocok nih, bagus juga kan. Saya lihat dia punya referensi. Oh, ini kayaknya untuk masa depan nih laku nih jurusan ini. Nanti orang-orang tuh cari nih tamatan PWK. Gitu. Ya seperti itulah kenapa saya tahu lah jurusan PWK ini. Berarti ini ambil jurusan ini nih merupakan satu support juga ya buat dari orang tua, di mana memberikan kesempatan dari saudara untuk bisa memilih jurusan ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, wah sangat menarik ya kalau dengar dari ceritanya saudara Arli ini, di mana dari banyak pilihan yang ada dia memilih jurusan PWK. Nah, menarik ini, kita harus menggali lebih dalam lagi terkait dengan saudara Arli ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan saudara bilang kalau saudara itu mencari jurusan ini nih, jurusan apa, jurusan ini nih belajarnya bagaimana. Berarti sudah punya iming-imingnya nih. Nah, bagaimana saudara bisa masuk, tadi sebelumnya di awal saudara bilang saudara merupakan mahasiswa di PWK ITNY. Nah, bagaimana nih proses saudara sehingga saudara bisa masuk di PWK ITNY? Nah, boleh diceritakan sedikit? Sudah kan lanjut ya dengan tadi. Sudah nih PWK aja lah. Nah, cari nih kampus-kampus yang terima jurusan PWK. Sebelumnya cari negeri dulu. Negeri, saya lihat, negeri kayaknya ada nih. Nah, adalah satu kampus. Ini saya spill lah. Kampusnya itu di Surabaya lah. Negeri. Saya bilang, saya curhat sama mama ini ada nih kampus negeri nih, PWK di Surabaya. Oh udah, coba tes. Nah, tes kan yang pertama kan SBMPTN kan, yang seleksi bersama nih. Tesnya kemarin di Kupang, karena saya dari NTT. Tes. Nah, tes di Kupang, kemudian pas berita kelulusan gagal. Ya sudahlah. Kalau orang kan banyak bilang kalau misalnya ada niat ya pasti banyak ke jalan. Iya, masih cari jalan lain masih ya. Cari. Nah, semoga bukan di sini lah. Nah, kemudian masih juga di kampus yang sama. Ini tes mandiri. Gagal juga. Aduh bingung. Gimana ini? Cari-cari di Surabaya. Tidak. Nah, kemudian ketemulah ada satu abang angkatan PWK juga, angkatan 16. Itu. Nah, kebetulan dia ITN-nya kan. Saya tanya nih, abang ini kira-kira masih buka tidak pendaftaran di situ? Masih ini. Nah, kemudian dia kirim link pendaftarannya kan, sudah daftar sudah terima. Ya, itulah. Akhirnya bisa masuk di ITN ini dan ya pengalamannya yang seru lah kuliah di sini. Kemudian materi-materinya juga ya yang diberikan sangat berbobot lah. Kemudian dosen-dosennya juga mantap lah. Ya, kita ketahui ya, PWK ITNY ini menjadi satu sorotan yang umum ya, kalau bisa menjadi satu sorotan di mana bisa menjadi contoh-contoh buat kampus lain. Nah, dengar dari ceritanya saudara Arli tadi, banyak dia tes di sini dan terakhirnya dapat di PWK ITNY. Berarti satu kebanggaan ya, saudara bisa diterima di sini. Iya, khususnya PWK juga ya. Nah, tadi sesuai dengan dari tema kita yang membahas tentang pentingnya organisasi nih, saudara. Jadi saya juga mau bertanya, saya mau menggali informasi terkait dengan organisasi-organisasi yang ada di ITNY ini, khususnya di Prodi PWK. Nah, saya ingin tahu nih, apa sih arti organisasi menurut Anda nih? Oh ya, bagi saya organisasi ya. Kalau dari saya organisasi seperti ini sih, sebuah rumah di mana kita berkembang, di mana kita bisa bersosialisasi dengan orang. Jadi
bagi saya organisasi itu seperti rumah kedua lah istilahnya. Situ kan kita ketemu dengan orang-orang baru yang sebelum kita gak kenal nih. Iya. Dari mana kan. Kemudian di organisasi ini kita dipertemukan. Nah di pertemukan ini mungkinlah mempunyai satu tujuan yang sama. Kan organisasi kan perkumpulan orang yang dimana mempunyai tujuan yang sama kan. Jadi kita hidup di organisasi ini tentunya mempunyai tujuan yang sama. Tentunya HMPWK ini kan mempunyai tujuan yang sama kan. Semua yang bergabung lah di HMPWK ini mempunyai tujuan sama saya rasa. Dan kalau dari saya organisasi ya mungkin banyak konten-konten. Saya kan sering main TikTok. Saya lihat TikTokers ya. Ada beberapa TikTokers yang mengatakan bahwa organisasi sekarang ini gak relevan lah sama kehidupan mahasiswa. Tapi saya sempat berpikir ya, kalau misalnya kata orang organisasi sekarang itu gak relevan sama mahasiswa, nah saya pertanyakan, nah dia nih di organisasi itu selama dia bergabung di organisasi dia buat apa aja sih? Seperti ini loh, misalnya jangan tanyakan kepada negara apa yang sudah negara kan beri kepada kau, tapi pertanyakan apa yang kau sudah berikan untuk negara. Seperti itulah, maksudnya jangan tanyakan ini organisasi ini kenapa begini. Nah, kalau misalnya kamu di organisasi ini bermanfaat kau, ya kau buatlah apa yang menurut kau baik untuk organisasi ini ke depannya. Dan selain itu juga kalau dari saya organisasi itu ya membentuk sebuah karakter seseorang, itu sih tanggung jawab dan lain-lain. Menurut saya hal inilah yang kita temukan di dalam organisasi, bukan seperti hanya datang duduk ya. Kalau begitu kan terus mau kuliah buat apa gitu kan? Orang bilang kalau misalnya datang kalau datang duduk pulang ya, duduk. Ayolah maksudnya bergaul lah dikit. Jadi organisasi menurut saya sangat penting ya, untuk bagaimana kita bertemu dengan orang, bersosialisasi. Pokoknya hal-hal yang kita tidak dapatkan selama perkuliahan itu kita dapat di organisasi. Nah itulah yang membuat kenapa kita harus berorganisasi. Dan menurut saya kalau misalnya mahasiswa zaman sekarang tidak berorganisasi, kalau kata saya kurang keren sih. Iya. Berarti harus ikut organisasi ya. Harus. Yang kita ketahui kan organisasi itu kita bisa mengembangkan jati diri kita, bisa kita membuat kita semakin akrab dengan orang lain. Apalagi tadi saudara mengatakan kalau kita bisa saling mengenal dengan orang yang walaupun tidak sedaerah nih. Ya, berarti itu merupakan satu tempat atau wadah yang bisa jadi menjadi tempat kita untuk berkumpul, mengembangkan bakat kita ya. Iya. Ini kalau kita bahas terkait dengan organisasi ini saudara, berarti berbicara mengenai masuk juga dengan organisasi himpunan ya, himpunan yang ada di PWK ITNY ini. Nah, berarti saudara, bagaimana nih menurut saudara, kenapa himpunan itu menjadi bagian penting di dalam dunia perkuliahan? Kan kalau bisa dilihat-lihat kan banyak nih ya saudara, di mana organisasi banyak yang ada dan di luar kampus maupun di dalam kampus. Nah, menurut saudara nih, himpunan itu seberapa pentingnya dia sih bagi perkuliahan kita gitu? Oke, baik. Mungkin saya sudah spill dikit ya tadi. Jadi himpunan ini menjadi wadah lah bagi kita mahasiswa PWK. Dimana kita di sini kan misalnya berdiskusi, oke lah kita di kuliah berdiskusi kan, tapi mungkin hal-hal yang maksudnya lebih spesifik lah yang kita bahas maksudnya di organisasi ini. Kemudian menurut saya penting organisasi dalam perkuliahan juga melatih kita, misalnya yang pertama melatih tanggung jawab. Nah, saya yakin ya orang-orang yang tidak berorganisasi itu memiliki jiwa tanggung jawab yang lemah. Saya yakin 100%. Iya. Karena apa? Karena kita hidup di organisasi kan tentunya punya program-program kerja, kegiatan-kegiatannya kan? Banyak ya. Iya kan, banyak gitu kan. Tugas-tugasnya juga. Nah, kita melakukan tugas-tugas tersebut. Nah,
udah biasa nih, udah biasa, udahlah kerjakan, laksanakan, jalankan. Nah, pada saat perkuliahan, misalnya nih ada tugas atau apa, udah terbiasa gitu loh. Tugas udah terbiasa. Karena sudah sering Iya, udah dilakukan sering, kan, jadi sudah Maksudnya, terbiasa. Iya, tidak lagi kita kerja dalam tekanan, bukan lah. Maksudnya bukan zaman sekarang lah. Maksudnya kita kerja dalam tekanan atau ibarat hidup dalam tekanan itu nggak asik loh. Iya, sangat Iya. tidak asik ya saudara. Maksudnya, udahlah, di sini kita melatih bagaimana kita tanggung jawab, disiplin itu juga. Dan selain itu juga pentingnya organisasi ini menurut saya oke lah, di perkuliahan kita mendapatkan materi, teori dan lain-lain. Oke. Nah, tapi di organisasi ini kita juga bisa mendapatkan lebih. Misalnya nih, pemahamannya saya sama pemahamannya Putri kan beda nih tentang materi tersebut. Tapi pada saat perkuliahan kita malu nih sama alumni iya. kata, "Ih, ini gimana ya tadi?" Udah di organisasi di sini kita udah berbaur rasa keluarga lah. Tadi gimana itu di kelas itu gimana, saya tidak mengerti ini. Udah dijelaskan gitu. Kan ini pengalamannya. Banyak lah teman-teman yang misalnya selama di kelas malu-malu lah. Saya bilang aduh bahaya ini. Soalnya kalau misalnya kita malu-malu nanti bisa bahaya sendiri. Soalnya ada pepatah yang bilang kan, malu bertanya Sesat di jalan. Jangan sampai kau hidup dalam kau punya itu malu terus, nanti ujung-ujungnya kau tidak berkembang gitu loh. Selain itu juga di organisasi ini kita juga bisa mengembangkan kita punya kemampuan lah. Misalnya tidak ada loh, misalnya di mata kuliah PWK misalnya ada ini pengembangan minat bakat, gak ada kan. Misalnya kau hobinya misalnya menulis ini, misalnya kau punya hobi dalam bermain musik, dalam berolahraga. Nah, cara untuk ininya di mana ya, di organisasi gitu loh. Jadi organisasi ini mewadahi minat dan bakat teman-teman semua gitu. Kalau dari saya itu sih, mohon maaf terlalu panjang mungkin. Kalau mendengar dari jawaban saudara Arli, berarti organisasi ini merupakan hal yang sangat penting karena bisa menjadi pedoman kita di waktu yang akan datang. Kalau melihat bahwa di kelas masih malu-malu, tapi kalau di organisasi kita bisa lepas ya, berarti organisasi ini menjadi tempat yang sangat baik untuk kita tentunya. Nah, tadi saya mendengar bahwa saudara ikut perkuliahan juga, organisasi juga. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih, yang saya mau pertanyakan di saudara nih. Bagaimana sih saudara membagi waktu saudara antara perkuliahan dengan berorganisasi? Karena kalau dilihat-lihat perkuliahan juga semakin padat karena kita lihat kondisi kita sekarang kan sudah mulai offline ya. Jadi perkuliahan padat, organisasi juga semakin banyak ya. Bagaimana saudara membagi waktu tersebut? Oke, baik. Kalau dari saya itu bukan sebagai sebuah tantangan lah bagi saya. Karena apa? Saya sudah membagi lah waktu-waktunya. Misalnya hal-hal yang saya perlu lakukan ya untuk membagi waktu. Yang pertama itu saya membuat jadwal. Misalnya hari Senin saya kuliah apa-apa aja. Nah, kemudian kegiatan organisasi dari Senin itu hari apa-apa aja. Tulislah, oh hari Senin saya kuliah dari misalnya jam 8 sampai jam 12. Nah, kemudian saya ada kegiatan ini dari jam ini. Oh ya, berarti dari jam ini sampai ini saya ada kegiatan ini. Sehingga apalah kita bisa membagi waktu kita gitu loh. Kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 10 kuliah, terus jam 10 sampai jam 12 ada kegiatan organisasi, kemudian lanjut dengan kuliah, menurut saya itu bukan sebagai sebuah kalau orang bilang kendala atau apalah. Tapi menurut saya jangan dijadikan sebuah kendala lah. Tapi kita belajar dari sana gimana nih kita menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Atau nantinya juga saat bekerja kita menghadapi hal-hal tersebut kok. Nah, kemudian yang kedua yang saya biasa buat itu ini, saya harus memprioritaskan dulu lah mana yang hal yang saya harus kerjakan. Nah, kalau misalnya ditanya prioritas sebagai mahasiswa, yang pertama tentu perkuliahan. Iya. Nah, tapi inilah, saya seperti yang saya katakan awal tadi, saya harus membagi jadwal, kemudian memprioritaskan dulu. Nah,
yang dipersulitkan, maksudnya yang disusahnya sekarang ini gimana kalau misalnya perkuliahan tabrak dengan kegiatan organisasi kan. Tapi menurut saya ya itu tadi pentingnya pembagian jadwal kan. Misalnya mau kegiatan dari Senin jam ini, oh tidak bisa, kami ada kuliah, sebagian besar anggota kuliah ini gimana kalau cari jam lain atau hari lain gitu kan. Ya udah, itu perlu diskusi lah gitu. Kemudian menurut saya yang ketiga itu, saya harus tahu dulu mana hal kerjanya itu harus awal. Maksudnya jangan menumpuk pekerjaan lah. Umpamanya seperti pakaian misalnya kan. Iya. Nah, pakaian. Bisa kalau misalnya pakaian kotor kan. Oke, tumpuk. Besoklah cuci. Semakin Kemudian, banyak iya, semakin banyak. Akhirnya kan kau malas kerja kan? Iya. Malas, terlalu banyak ini pakaian ini. Aduh malas. Jadinya tumpuk. Itu. Jadinya bingung kan? Aduh, mana besok harus ini lagi, sementara harus ini. Ya, tidak ada waktu untuk cuci. Lebih baik kan dicicil-cicil ya. Lebih baik kau kerja memang. Iya. Kerjakan di awal memang. Kalau tidak ada kesibukan ya udah. Kerjakan aja di awal. Jangan tumpuk lah. Karena semakin tumpuk pekerjaan, nanti semakin capek kita. Kita juga semakin Lelah susah ya, lelah, aktornya juga pusing lah. Pokoknya ya janganlah sampai hal itu terjadi. Kemudian menurut saya yang terakhir, disiplin lah. Itu entah itu disiplin di perkuliahan, disiplin di organisasi kan. Tapi tantangan saya sampai sekarang ya mungkin disiplin itulah untuk di organisasi ini. Karena sangat susah ya. Termasuk saya juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan atau apa, itu sangat susah kalau misalnya untuk handle atau apa kan. Kalau untuk handle mungkin saya bisa, tapi mungkin untuk misalnya untuk on time kegiatan lah itu sangat paling molor 30 menit karena sangat susah. Iya. Mungkin itulah hal yang bisa kita pelajari ke depannya. Mungkin itu aja sih hal-hal yang bisa saya sharing untuk teman-teman semua. Wah, menarik ya kalau dilihat dari saudara Arli ini membagi waktu perkuliahannya dengan organisasinya. Tentu kalau seperti yang saudara Arli bilang tadi, kalau ditumpuk-tumpuk ya kita akan malas namanya mau kerja hal yang sudah ditumpuk-tumpuk itu. Tapi kalau seandainya kita kerjanya di awal, kerjanya dicicil satu persatu, berarti kita bisa menjalankannya. Apalagi membagi waktu ini, dia sebagai seorang ketua ya, yang dimana harus benar-benar hadir, harus benar-benar ada di tengah-tengah himpunannya. Nah, menarik ya saudara ya. Saya merasa ini menjadi satu pembelajaran juga buat saya dan buat teman-teman sekalian, satu pembelajaran dimana kita harus membagi waktu kita supaya lebih tepat gitu. Karena kalau kita membagi waktu, secara otomatis kerja kita itu menjadi teratur begitu teman-teman. Nah, menarik ini saudara. Pertanyaan selanjutnya ini, apa sih, karena dari tadi kan kita sudah bahas nih, himpunan menjadi tempat, himpunan menjadi wadah. Nah, apa yang menjadi hal menarik nih dari himpunan nih? Kan memang kita tahu ya banyak organisasi juga menarik, tapi apa sih spesifik yang menjadi hal menarik buat himpunan? Bagi saya, Iya. Kalau dari saya, di sini saya belajar banyak hal. Dan yang menurut saya yang paling menarik, saya belajar pertama sih adat istiadat dari teman-teman yang mungkin berbeda lah sama saya daerah. Iya, karena dari berbagai daerah. Menurut saya itu hal yang harus kita pelajari lah. Maksudnya Indonesia ini kan luas kan. Iya. Kalau misalnya kita hanya tahu kita punya adat istiadat, aduh sempit. Nanti kalau kita keluar kaget, ini apalagi ini kan. Dengan ini di himpunan ini banyak lah teman-teman dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, kemudian NTT, NTB, Jawa, Papua, Maluku, semuanya ada lah. Kemudian kita bersatu, berkeluarga kan. Tentunya kita cerita nih, adik gimana di sana tuh gimana ininya. Cerita sharing bagi pengalaman. Menurut saya itu hal yang menarik lah. Baru kita ternyata di kalian begitu ya. Dapat hal baru ya. Dapat hal baru gitu. Jadi maksudnya penambahan wawasan lah buat kita. Gitu loh. Terus
hal menarik yang lain juga inilah saya seringlah ketemu sama teman-teman yang mungkin maksudnya selama perkuliahan atau masalah atau apa gitu ini kuliah nih sering tidak kuliah itu karena ini 1-2 alasan itu sering. Jangan gitu, kita tuh datang kuliah ke sini kan untuk kuliah kan. Iya, apalagi kita punya kuliah. latar belakang yang berbeda-beda ya di sini. Berbeda. Jadi saling bantu lah. Kalau misalnya ada kesusahan dalam hal itu, nanti bantu ini. Jadi menurut saya itulah hal-hal yang penting. Nah dari situ kan tumbuh nih kita punya rasa kekeluargaan, kepedulian, rasa maksudnya rasa empati lah terhadap orang gitu. Mungkin itu aja sih kalau hal-hal yang menarik. Tentunya banyak sih hal-hal menarik, tapi mungkin saya tidak bisa ceritakan karena saya lupa sih apa hal-hal menarik tersebut. Mungkin itu aja sih. Berarti saking banyaknya ya saudara ya. Berarti organisasi himpunan mahasiswa ini nih membuat kita semakin bisa mengenal wilayah yang lain. Apalagi kita ketahui bahwa kita ini perencanaan wilayah dan kota, otomatis kita bisa belajar dari wilayah-wilayah teman kita. Menjadi satu pengalaman yang begitu luar biasa juga ya. Ada adat istiadat yang bisa kita pelajari di sini ya saudara. Nah, iya menarik sekali ya. Apalagi di PWK ini di satu kelas itu kita mempunyai dari berbagai daerah, bisa mengetahui latar belakang daerahnya seperti apa ya saudara. Kenal adat istiadatnya gimana kan, kebiasaan masyarakat di sana gimana. Mungkin suatu saat nanti saya penempatan di daerahnya Putri gimana. Saya sangat menerimanya ya saudara. Maksudnya, udah tahu lah, kebiasaan istiadat di sana tuh gini. Maksudnya udah tidak perlu apa lagi lah. Maksudnya orang bilang nggak perlu beradaptasi dari awal lah. Kita kan udah tahu nih lingkungan seperti apa, meskipun kita tidak pernah ke sana. Datang ke sana langsung. Kita dengar cerita dari Putri mungkin kita tahu begini di sana gitu. Nah, terkait dengan masih dalam lingkup himpunan nih, saudara, bagaimana melihat himpunan PWK nanti ke depannya nih? Kalau dari saya, satu sih, gimana ini himpunan ke depannya? Semoga semakin solid lagi, semakin kompak, semakin selalu bersama terus ya. Selalu bersama. Soalnya sekarang ini kan banyak nih yang mahasiswa apa sih organisasi itu bom waktu atau apalah. Tolong janganlah untuk teman-teman PWK dan pernah ada berpikiran jangan berpikiran seperti itu ya. Ayo bergabung bersama teman-teman yang lain kan, biar kedepannya kita semakin kompak, semakin solid. Tuh mungkin suatu saat nanti kita adalah suatu prestasi yang bisa membanggakan. Memang udah banyak sih misalnya prestasi dari himpunan, tapi mungkin biar lebih bisa lagi dikembangkan lagi ya. Iya, biar lebih terkenal juga sih kita punya himpunan kita ya. Wah, ini perbincangan kita nih sangat menarik nih terkait dengan organisasi, membahas tentang hal menarik di himpunan, bagaimana cara saudara membagi waktu dalam perkuliahan maupun organisasi. Nah, saudara, kami juga membuka pertanyaan melalui Instagram. Jangan lupa buat teman-teman sekalian buat follow terus follow akun kami, akun HMPWK ITNY, dan selalu memantau kami terus yang ada di bawah sini. Betul. Ada di bawah sini. Nah, saudara, saya ada beberapa nih pertanyaan yang teman-teman dari khususnya untuk PWK ITNY, mereka penasaran nih terkait dengan organisasi, terkait dengan hal-hal menarik apa yang ada di himpunan mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, khusus lingkup di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Kita mulai ini dari pertanyaan pertama dari saudara Ebi Dandus nih. Karena himpunan ini banyak jiwa-jiwa mudanya, apakah bisa menemukan cinta di himpunan? Pertanyaannya ini sangat menarik. Mungkin ini saudara Ebi ini masih jomblo.
Aduh, mungkin ada perempuan single atau jomblo, silahkan berapa? Saya bilang dus. Oke, mungkin apa ya pertanyaannya tadi? Mungkin bisa menemukan cinta. Banyak sih. Kalau teman-teman saya kan banyak nih yang join kepanitiaan kan. Iya, iya. Kadang juga kalau kata-kata saya himpunan berkedok cinta. Cinta. Maksudnya dari situ timbul nih rasa-rasa itu. Mungkin pas awal ketemu kan cantik. Cantik. Itu ganteng itu kan. Menarik lah. Ya, menarik. Mulai pantau kan. Tanya IG. Biasa itu kan. IG. Nah, dari IG kemudian move ke WA. Nah, dari WA mungkin itu sering sleep call atau apalah gitu kan. Udah timbul apalah benih-benihnya itu. Cinta-cinta anak muda gitu. Kalau menurut saya mungkin salah satu tujuan dari Ibi juga ini ya, mungkin masuk himpunan juga ini mau cari jodoh sih. Kayaknya saudara Ibi ini banyak nih teman-teman perempuan atau bagaimana Put? Banyak Ya, kan? teman kita Ebi ini ya ganteng baik dia orangnya. Ya, itu berarti organisasi bukan hanya sebagai tempat untuk mengembangkan bakat kita, tapi juga menemukan jodoh kita ya. Seperti yang dikatakan oleh saudara Arli. Nah, ada pertanyaan yang kedua nih saudara. Ya. Dari saudari Yolanda Melsindi. Mas Arli, apa sih perbedaan waktu sebelum dan sesudah Anda menjabat sebagai seorang kahim? Perbedaannya sebelum dan sesudah paling ini sibuk sih. Kalau misalnya sebelum kan jadi pengurus juga kan tahun kemarin ya, itu kan masih kerja divisi kan, tapi inilah masih lumayan juga, tapi yang sekarang ini lebih sibuk lagi gitu loh. Maksudnya saya harus bisa membagi waktu ini, harus kuliah, harus organisasi, mengkoordinir banyak hal ya. Harus melakukan kerjasama juga kan dengan teman-teman pengurus. Kalau misalnya ada permasalahan ini gimana kan harus tangani gitu kan. Mana juga kalau misalnya tugas menumpuk dan lain-lain gitu kan. Itu sih. Berarti ya sibuk. Iya. Apalagi kuliah semakin padat, Iya. banyaknya program-program yang sedang dijalankan ya di himpunan ini. Ya, menarik sekali saudara. Berarti kalau mau menjabat sebagai seorang kahim nih benar-benar bisa membagi waktunya ya, baik itu perkuliahannya, himpunannya, apalagi kalau sudah punya pasangan berarti harus bisa membagi waktu juga dengan pasangannya. Harus berani sibuk. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih yang ketiga dari masih yang sama dari saudari Yolanda Melsindi. Kayaknya Cindy ini orangnya aktif. Sangat aktif ini. Banyak pertanyaan juga, berarti dia banyak penasaran nih terkait dengan organisasi. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana sih tips Anda membagi waktu untuk organisasi perkuliahan dan pasangan? Nah, kalau tadi kita mendengar membagi waktu antara organisasi dengan perkuliahan, bagaimana Anda membagi waktu dengan pasangan? Sebelumnya Anda sudah punya pasangan, saudara? Aduh, sebenarnya itu privasi sih. Dengan pasangan. Iya. Itu sulit sih sebenarnya. Iya. Jujur aja sulit. Karena apa? Kalau misalnya ada kegiatan ini, memang mau tidak mau harus korbankan gitu loh. Maksudnya udahlah. Korbankan pasangannya ya. Kasih tau baik-baik aja, ini ada kegiatan ini sudahlah, nanti ini baru ya udah. Makanya kalau mau cari pasangan itu minimal yang tahu berorganisasi lah. Karena apa? Dia mengerti. Itu makanya untuk saudari Ibi tadi banyak tuh cewek-cewek PWK, silakan. Iya. Karena kalau dalam lingkup yang sama berarti dia juga mengerti kondisinya. Dia juga mengerti lah. Dia juga merasakan, oh ya dia sibuk. Ya udah. Sama-sama punya kesibukan, sama-sama mengerti lah dengan situasi dan kondisi yang ada gitu. Iya. Berarti buat pasangannya harus semakin
kuat ya imannya ya, apalagi dalam kondisi mempunyai pasangan yang memiliki organisasi dan membagi waktu juga untuk perkuliahannya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Sony Kopung. Sony Kopung juga penasaran nih terkait dengan HMPWK. Nah, cewek yang paling diidam-idamkan di PWK siapa tuh? Aduh, ini pertanyaan sekalian menjebak ini kayaknya ini. yang laki-laki ini pertanyaan kayaknya menjerumus ke perempuan. Ke perempuan semua. Cewek idaman ya, kalau menurut saya ya, cewek idaman di PWK itu semua sih, semuanya idaman. Ya karena mempunyai latar belakangnya yang masing-masing, kepribadiannya yang masing-masing ya. Semuanya idaman lah, apalagi seorang planner lah. Dimana dia bisa merencanakan suatu hubungan itu, menurut saya suatu hal yang sulit sih. Apalagi kalau misalnya seorang planner kan, kita sudah tahu nih, oh perencanaannya seperti ini, ya lebih mudah. Makanya ya kalau misalnya bilang cewek idaman semua sih, semua cewek PWK idaman. Kita berikan tepuk tangan dulu buat ya cewek-cewek PWK. Ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Ini lumayan banyak pertanyaannya ya dari Instagram ini. Nah, pertanyaan berikutnya dari saudari Intan Kosat. Intan Kosat memberikan pertanyaan, mau nanya nih, bagaimana kamu menyeimbangkan waktu kuliah dan organisasi? Makasih, katanya begitu. Mungkin itu pertanyaan tadi kan apa kan? Udah dijawab tadi kan tadi. Mungkin ulang lagi lah. Mungkin saya kasih tahu cara-cara. Yang pertama itu kita harus buat jadwal dulu lah antara perkuliahan sama kita punya kegiatan organisasi. Terus yang kedua, kita harus menentukan lah mana hal-hal yang kita prioritaskan dalam perkuliahan dan organisasi. Yang ketiga, harus kalau ada pekerjaan kita kerjakan memang, jangan tumpuk-tumpuk. Nah, kemudian yang keempat itu ada disiplin. Itu aja sih kalau tips-tipsnya. Ya, berarti untuk saudari Intan Kosat nih, saudara Arli sudah menjawab tips-tips bagaimana cara membagi waktunya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih saudara. Sebelum kita menutup podcast kita di saat ini, harapan Anda buat himpunan PWK ke depannya itu seperti apa? Oke, baik. Harapan saya semoga kedepannya HMPWK semakin kompak, semakin solid, amin. Maju. Pokoknya yang terbaik lah untuk himpunan kedepannya. Jangan sampai apalah seiring dengan perkembangan zaman himpunan kita itu inilah bukannya semakin naik malah semakin turun. Makanya saya sangat berharap untuk teman-teman yang nantinya melanjutkan pengurusan ini tetap semangat aja lah. Semoga kedepannya himpunan ini menjadi lebih baik lah di tangan teman-teman. Dan juga hal terakhir dari saya mau sampaikan bahwa di himpunan ini kita semua kan punya bahim kan, ini yang saya pakai kan. Jadi saya katakan jangan bangga lah misalnya kawannya pakai bahim tapi nggak pernah buat apa-apa di organisasi. Jangan hanya bangga pakai aja, habis itu ke kampus nih pakai ini, kasih tunjuk bahwa kau anggota himpunan. Janganlah, maksudnya cobalah kalau ada kegiatan atau kepanitiaan join bergabung. Jadi adalah manfaat-manfaat yang teman-teman rasakan. Jangan cuma pakai baru ada lambang kita punya himpunan tercinta di sini kan. Jadi nantinya kan agak gimana gitu lihatnya kan. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung atau yang selama ini di kos terus, ayolah join bersama PWK ITEN-nya agar ITEN-nya itu khususnya PWK ITEN-nya itu semakin maju ya. Apalagi dalam himpunan ini kita memerlukan orang-orang seperti Anda yang harus bergabung bersama kita.
Tak terasa ya saudara, kita sudah berbincang-bincang banyak hal terkait dengan organisasi Himpunan PWK ITNY. Merupakan satu hal yang menarik ya di hari ini. Kita bisa belajar membagi waktu, kita bisa belajar apa itu organisasi, kita juga bisa belajar banyak hal dari latar belakang kita yang berbeda-beda. Seperti di dalam organisasi kita mempunyai teman yang dari luar daerah, apalagi saudara dan saya saja tempatnya berbeda, tapi kita berkumpul di tempat ini nih, menjadi satu hal yang sangat menarik dan satu hal yang menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara di mana telah menemani podcast kita di hari ini dan kita mendapat banyak belajar. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman saya yang berada di balik layar. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.